Nanti kita bahas Karsa. Tapi saya tunggu Oh, dulu episode datang. Ini begini loh Kang Mul. Saya bercerita awal mula kasus Subang. Terus sehingga saya itu punya kecurigaan terhadap orang dekat itu siapa-siapa. Ya kan? Itu loh. Di antaranya oh Pak kronologi ini Yosef, lah. ya Yoris. Hah? Enggak. Kronologi. Motif saya mencurigai orang-orang dekat itu awalnya kayak apa gitu. Sehingga saya Oh, jatuh lebih besar cerita terhadap Pak Yosef itu kenapa gitu loh, saya ceritakan begitu. Waktu belum terungkap itu kan di channel saya itu semua saya bahas ya, baik kecurigaan ke pacar, kecurigaan ke Yoris, kecurigaan ke Pak Mul, Wak, terus BKO. Ini saya cari yang kira-kira masuk akal itu yang mana gitu loh. Oh, kan? Nah, sehingga saya berusaha menyampaikan di sini kenapa waktu itu saya mencurigai Pak Yosef. Ada sebab-sebabnya, diantaranya tadi yang saya ceritakan, dan saya gandengan dengan pengalaman hidup saya pribadi. Nah, mengerucut dua Pak Mulyo, mengerucut dua, Yoris sama Pak Yosef. Nah, Yoris ini saya nilai begini, kira-kira Yoris punya potensi atau punya motif tidak untuk eh, menghabisi kedua korban, terutama ibu dan juga adiknya. Yang saya suaranya besarin dikit dong. Hmm, pakai ini ya. Iya gitu aja pakai itu. Tes, 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 Nah itu tes. enak dari tadi dong. Oh, oke. Jadi setelah saya pelajari secara ekonomi, Yoris sudah mendapatkan 12 juta per bulan menurut pengakuannya saat itu ya. Setiap harinya dapat fasilitas katakanlah Alphard ya. Dia yang bawa kemana-mana ya, dia kalau mau bawa tinggal bawa kan. Rumah bagus ya, walaupun agak masuk saya lihat bagus juga. Istri cantik, terus mertua kayaknya juga sayang. Waktu yang saya lihat ya, ibaratnya perhatian lah sama Yoris. Sehingga oh ya satu lagi, jalan kemana-mana ya, ada Amel, ada Bu Tuti, ada juga Yanti, Yoris sekeluarga. Jarang kita lihat di situ ada Pak Yosef. Nah, terus saya coba masuk ke Pak Yosef. Pak Yosef sehari-harinya ngapain, dengan siapa, kehidupannya kayak mana, sampai ke pernikahannya ya, sampai ke keuangannya, sampai ke kisah-kisah gitulah. Ditambah lagi begitu ada kejadian, saya lihat kedua orang ini masih aneh nih. Saya pikir waktu itu ada semacam ya keributan rumah tangga yang berakibat fatal. Nah, di mana di situ memang melibatkan keluarga inti, jangan-jangan Yosef sama Yoris terlibat, saling menutupi, saling ini. Ibaratnya ada korban begitulah yang saya lihat-lihat kalau ada perpecahan rumah tangga, dada nggak taunya kebablasan gitu. Terus saling menutupi saat itu begitu. Karena apa? Waktu tanggal kejadian itu dua orang ini kan aneh. Secara body language itu ya ya kalian bisa lihat sendiri lah di videonya Kang Heri itu ya. Karena referensinya saat itu videonya Kang Heri yang sangat jelas. Terus kita simak keterangan-keterangan selanjutnya dari dua orang ini juga aneh. Tapi yang lebih aneh itu yang datang ke TKP pertama Pak Yosef yang saya lihat. Ya, di mana di situ mulai memberikan suatu keterangan. Nah, ini berkaitan dengan Pak Karsa nanti yang laporannya itu penculikan. Pengakuan Pak Karsa begitu, memang yang masuk itu penculikan. Padahal di sana banyak ceceran darah di mana-mana. Posisi mobil tidak pada wajarnya.
Loh itu tadi turun lagi. Siapa tadi? Belum kenalan udah turun. Naik Salah lagi dong. masuk ngomong, salah nggak masuk Enggak. dari. Dia komen terus kok. Bukan yang ini tadi Unrim biru itu loh. Itu dia nyapa saya berarti udah kenal. Mental. Ya kita lanjut ya. Tadi sampai itu. Nah kejanggalan itu ditambah lagi kan. Saya pikir kenapa insting seorang ayah melihat suatu kejadian kayak gitu nggak bisa melihat ke dalam mobil. Itu yang membuat saya sangat Janggal. nggak menduga itu, janggal ya. Karena menurut pengakuan dia sendiri ada 1/4 jam dia ada di situ. Ada tanda-tanda Ya, yang mengarah ke sana. normalnya kan kalau memang dia berpikirnya apa penculikan ya, harusnya kan teriak-teriak Oh iya. minta Ya. biar warga pada datang dulu, terus keluarga minta tolong sama warga untuk manggilkan anaknya apa Polisi. saudara-saudaranya dulu, baru dia lapor ke polisi. Kalau dia kan nggak Nah, itu sepi-sepi. langsung lapor ke polisi sendiri itu kan udah. Nah ini laporan sendiri ini dia sekalian nego kali. Ngomongnya jujur Ya kan, amat, Pak. itu Lah, iya, normalnya no, kita begitu harus- Pak Mun. Ya normalnya kan begitu. Apalagi Pak Ujang ya udah saya tak lapor Pak RT ya kan. Biasanya kalau di kasus-kasus itu yang lapor itu RT-nya Iya. setempat. Iya. Yang punya duka, yang punya rumah itu udah di situ nangis apa ya bingung ya itu. Kan Pak itu RT-nya kalau yang kita ngurus membahas ya. bicara. Harusnya ya. Iya, kebanyakan begitu. Kan Pak RT juga itu langsung ke polsek. Nggak taunya Pak Yosep sudah kesana duluan kan begitu. Udah kongsi-kongsi duluan soalnya. Terkeburu. Makanya kasusnya diambil alih ke Polres tanpa serah terima. Karena Iya. Karena mungkin di sudah Polsek nego-negonya nggak cocok. Oh. Ya kalau misalnya Kemungkinan gitu. kalau bukannya Yosef yang ke sana, itu dong udah buntu dong settingan dari awal juga. Ya. Ya. Nah, kalau kejanggalan Yoris itu kan normatif ya, susah untuk hanya dugaan-dugaan gitu loh. Susah untuk dibuktikan. Contoh, katakanlah dia membahas kunci Alphard ya. Ya walaupun ini mencurigakan katanya ada otomatis ada enggak ya. Bisa aja itu memang ada terus dicopot. Terus yang mengarah dia ke sana ini susah dicarinya. Ada juga dugaan kenapa itu di waktu pemakaman, waktu menyolatkan itu seperti itu. Ya, dugaan-dugaan terhadap Yoris itu tidak dilengkapi dengan saksi-saksi atau bukti-bukti gitu loh. Terus gini loh Bang Sas, kejanggalannya itu adalah yang benar-benar terlihat sangat janggal. Ketika Yosef masuk ke dalam rumah, sempat-sempatnya gitu dia membawa ember biru terus untuk nyiram-nyiram teras gitu. Itu Kalau apakah untuk orang normal yang kehilangan tuh apakah seperti itu kejadiannya yang akan dilakukan gitu? Kayaknya sepertinya tidak deh. Nggak akan pernah ada kayaknya sejarah. Kalau itu dari siapa ya? Kalau itu aku sih masih ragu. Kalau yang dia bawa ember biru tuh. Loh, bukan ada wawancaranya kan? Aku sih. Tapi di persidangan ada enggak? Ya aku nanya sama Bang Sas makanya. Enggak, kalau itu aku masih meragukan karena saat itu saya cari-cari. Waktu itu gini loh, saya pernah dengar itu awal-awal. Kalau nggak salah itu dari almarhum ya Pak Ujang yang melihat Pak Yosef bersih-bersih. Itu di channelnya Poppy Amalia awal-awal. Oh iya, tapi udah di take down kan? Nah, karena di take down kan ada apanya nih. Makanya saya nggak berani ngangkat hal itu. Ya intinya ada ember biru lah di belakang Alphard itu nyata kan gitu. Yang cari-cari saya bahas di itu kan
Di Poppy udah nggak ada lagi tuh, udah banyak yang di take down. Ah, Ya aku ya. dengernya dulu juga gitu. Apa Mm-mm. nyiram itu juga ini, cuman kok eh, nggak ada kabarnya lagi. Ya itu Ya aku suatu juga bingung keanehan tuh. gitu loh. Cuman aku udah nggak tak Ya. permasalahkan, soalnya udah apa setelah ada OJ ini aku udah yakin. Pokoknya Hmm. ada OJ itu pasti nggak akan, aku anggap udah mangkrak. Ya. Kecuali Terus nggak ada Yang OJ yang kita. pertanyaan bagus, Kang Sas. Pertanyaan hmm. bagusnya, mulai kapan OJ itu aktif? Nah, saya pikir gini, kemungkinan setelah Danu pulang. Si Novita makan Nov. Jadi kan Aduh, gini kedengeran nggak? normalnya Kang. Iya. Setelah Danu ini pulang baru dibikin rekayasa. Gitu loh. Pembersihan, ya kan. Bisa juga ganti baju, eh, dan lain-lain lah, pembersihan-pembersihan yang sekiranya masih kurang. Karena gini, saya pikir ini mobil Alphard ini juga aneh ya. Kenapa diparkir begitu? Kalau saya nggak masuk, kalau mau dibuang kan ada alasan, jangan-jangan mau dibuang. Saya pikir nggak juga, itu mobil korban kok, besar kok. Apalagi udah siang. Itu nama sama aja cari ular cari pentung loh. Apalagi udah siang, begitu Malah ada cari laporan. untung. Iya, maksudnya gini loh, begitu dilacak kan, ada laporan mobilnya hilang, kan langsung di tracking tuh kemana tuh, ya kan? GPS. Belum Iya, iya. belum sampai ke tujuan udah ketangkep duluan. Iya. Saya malah berpikir begini, memang ditaruh di situ tuh dari awal saya jangan-jangan itu pesan, Iya, pesan betul. seseorang. Nih makan nih mobil, lu bawa sekalian gitu loh. Saat itu begitu. Karena ya itu ngapain repot-repot dibawa ke situ gitu loh. Digotong-gotong. Nah, saya nggak masuk akal. Kalau mau dibawa pergi kemana? Kalau malam ya oke. Kalau udah siang begitu bawa pergi, ya ketahuan lah. Apalagi keterangan dari Danu itu putar balik arahnya Alphard itu kan sudah menjelang subuh kan. Iya. Terus saksi Ajat melihat malah jam 6-an. Ini kalau dirangkai-rangkai juga rumit ya. Nah, terus Yang sekarang duluan jenazah dimandikan tuh kira-kira jejaknya yang tertinggal di jenazah sedikit apa banyak? Kok nah itu dimandikan? Gimana? Ulang lagi. Jenazah dimandikan itu kira-kira kalau dimandikan karena jejaknya banyak apa sedikit? Ya pasti banyak Yang dong, makanya dimandikan. Kalau nggak banyak banyak itu. nggak mungkin dimandikan kan, mau Apalagi menghilangkan sidik-sidik jari untuk apa gitu, untuk menghilangkan yang lainnya kan. apalagi terutama Amel. Ini sepertinya melakukan perlawanan. Paling dia pegang-pegang ya, dipegangin gitu loh. Ya kan? Dipegangin. Banyak sidik jari yang ada di situ, makanya dimandiin. Yang nggak normal itu dibawa ke Alphard itu, dimandiin, telanjangin, taruh di kamar mandi udah beres. Iya. Mau jaringannya jelek. Harusnya ditinggal di kamar mandi aja. Ini kan sampai dinaikin gitu loh. Kalau mau maksudnya dibuang itu, Bukan ya dibuang. kalau ada niat mau dibuang, kok saya nggak yakin gitu loh, ya kan? Kalau nggak Bisa mau aja. dibuang terus nggak jadi, gini, kalau mau dibuang nggak jadi, nggak perlu itu jendela-jendela itu dibukain posisinya miring. Itu dibentuk seperti itu kalau analisa saya untuk mengundang banyak orang yang lihat biar tercemar. Kan aneh. Kalau Iya, jendela dibuka itu pasti orang pasti lihat. begitu dia, kenapa kakinya ditongolin satu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya pikir itu memang sengaja, padahal dirapikan bisa itu. Untuk Karena memancing publik supaya Nah. melihat. Nah, begitu orang lihat, ada kaki. Nah, maksudnya langsung
berkerumun, ya ribut, terus pegang sana, pegang sini gitu. Iya, jadi supaya kotor, supaya dia Jejak-jejaknya yang iya, dinempel di mobil nggak iya. Bukan hanya terdeteksi. betul. Itu maksud saya. Itu pancingan Untuk- namanya Bang Sas, pancingan itu namanya. Nah, itu yang saya maksud. Dibuat pertunjukan dong. Pinter juga strateginya ya. Makanya Iya. Geng 18 masuk itu gara-gara mikirnya yang kaos dijadikan barang bukti, terus tim mereka geng 18 masuk 19 masuk untuk memastikan sama mengambil BB-nya. Ya, sementara yang sampai situ ya. Mobil-mobilnya dibawa itu dibawa muter-muter ya, itu kan untuk dicuci-cuci segala lah itu. Bang Sas, Yang Yaris. Alphard Yaris kan dibawa semua atau itu. Kalau Alphardnya dibawa malam hari. Bang Sas, Gimana? aku kan pernah, aku dulu berkomen gini nih Bang Sas. Kalau Alphard itu untuk bawa jenazah, kalau Yaris untuk bawa barbuk. Masih ada tuh jejak digital gitu. Ya. Ya karena Nah, emang nanti benar kita kan sampai jatuhnya. Iya benar. Bener. Makanya Tapi mobilnya kan dibawa gue keluar semua dibully. itu dicucikan. Tapi kan gue dibully akhirnya. Tapi kan nyata Bukan aku yang akhirnya. bully ya. Ya. Iya bukan kamu biar sayang. urut, biar urut tadi itu ya. Masih seputar mobil Iya, Alphard. Masih seputar mobil Alphard, Pak Yosep panggil Pak Ujang, ya. Pak Yosep nggak meriksa lagi tuh mobil, masuk lagi ke rumah. Pak Ujangnya hanya lihat dari luar. Kalau analisa aku begini, siapa tahu nih Pak Ujang nanti lihat gitu loh. Nggak taunya dia lewat yang dari belakang seng itu ya. Kalau Iya. saya nggak salah, bukan lewat di antara Alphard dan Yaris, tapi dia lewat luar pagar. Kebun. Nah, terus dia nggak mau masuk. Kalau saat itu Pak Ujang ini orang panikan, begitu ini kan dia bisa ngundang orang tuh. Banyak orang yang bisa datang. Tuh, tapi alhamdulillah Pak Ujang ini instingnya saya pikir bagus juga. Dia nggak mau gegabah, nggak mau ikut masuk. Dia cari bantuan ke Pak RT. Tidak panik Lolos ke ya. tetangga Lolos untuk sebelah. Nah, lolos dari jebakan kalau berarti ya. Kalau saat itu Pak Ujang ke rumah Bu Cucu, di situ sudah ada tukang surabi ya, namanya Pak Sakur yang jualan depannya Bu Cucu itu Sakur. Kan banyak pembeli di situ. Ada dua Itu yang kalau dia itu aku ingat. Kalau dia ngomong ke situ, itu TKP akan langsung rame gitu loh. Semakin susah. Banyak jejak yang akan, karena belum ada polis lain, orang itu cenderung melihat begitu nggak langsung tuh berguduk gitu. Halo, selamat malam Kisodo. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf ini baru jam segini bisa gabung. Selamat malam Oh, iya. Kisodo. Malam juga. Memang Ya, Mbak Nur. saya tadi jadi dukun dulu. oh ya, Seru loh, Ki. siap. Tadi seru loh, Ki. Dan yang paling kakak itu Kisodo sama Kavian. Bang Sas lihat nggak? Denger nggak? Iya, sore tadi saya gabung sebentar. Kenapa tuh? Kenapa gitu? Ngakaknya Kan ketinggalan. cocok Fani sama tidur jam Elsa. segitu. Semalam ya. Jadi ini temanya keterangan Karsa, Ki. Oh udah tadi udah didengerin sama teman-teman ya, Bang ya. Belum. Belum, saya nungguin Nungguin Kisodo kan? Kisodo. Aduh. Ini saya Oh, udah nungguin. ini sudah saya siapin, suaranya oke katanya, baru tes aja Oke. tadi. Siap. Nah, tadi Ayo sudah meluncur, saya Ki. awali gini loh Ki. Tadi sudah saya buka dengan statement Kapolres itu diduga pelakunya orang dekat. Saat saya masih blank kasus ini, saya mencoba masuk satu persatu orang dekat. Yoris, Pak Yosep, Pak Mul, Wak Uwa, itu saya kupas semua saat itu kan. Kenapa titik beratnya ya katakanlah
90% yang saya mencuri ke Pak Yosep tadi udah saya ungkapkan. Motif dibalik itu dari orang-orang ini yang punya katakanlah motif. Ini analisa saya ya, waktu itu jatuh ke Pak Yosep dengan latar belakang tadi udah saya ceritakan begitu. Nah, berkaitan Pak Yosep ini yang datang pertama kali ke TKP terus dia lapor ke Polsek. Nah, ini makanya saya angkat kesaksian Pak Karsa, di mana menurut Pak Karsa ini dia orang yang pertama bersama 2 anggotanya yang datang ke TKP setelah mendapat laporan dari anak buahnya Pak Yosep ya. Pak Yosep bilang penculikan gitu loh. Ya, ya. Kita putar ya. Dan tadi ini sebelum diputar, wah ternyata banyak yang kelabakan nih teman-teman. Kita komalan terus nih. Bentar Bang Sas. Banyak yang kelabakan, terus banyak yang banyak yang ngerekam dan dijadikan bahan setiap live kita. Jadi hai, ketawain aja guys. Ada satu lagi. Ada yang kayaknya pakai nama Kisodo, soalnya di situ sering typing ya. Kan? Ya. Tapi wah, itu bahaya kalau pakai nama saya tuh. Ditanya nggak menjawab, aku pikir kayaknya nggak Kisodo banget deh. Sepertinya orang yang memakai nama Kisodo. Sepertinya ya. Wah, bahaya tuh, brengsek tuh orang kayak gitu. Bikin akun palsu ya. Aduh, bahaya teman-teman dan semua yang penonton yang di luar sana yang sedang merekam. Akun saya tuh ini pengikutnya baru 10.000. Nah, itu akun saya tuh yang bener ya. Kalau aku baru 2.500. Jadi kalau ada yang ngetik-ngetik pakai nama Kisodo, dicek dulu ya. Jadi jangan langsung diiakan nih, ntar di framing malah justru. Okay. Siap, lanjut. Ya itu tadi. Dista mau ngomong apa? Monggo, mau Dista. Nambahin dikit. Ini yang soal kesaksian Pak Ujang yang katanya Yosep beres-beres itu. Di Tribun itu kalau nggak salah masih ada. Cuma masih ada. Dianulir Yosep. Disangkal gitu loh. Oh. Di Tribun kayaknya. Berarti kan kalau ada berita ada sumbernya kan gitu ya? Ya, di Tribun kayaknya masih ada. Ya. Maksudnya Tribun itu berani apa namanya? Memberitakan kan ada sumbernya harusnya. Iya, awalnya kan kesaksian Pak Ujang awalnya. Terus disangkal. Tapi ya diberitakan juga. Kalau disangkal itu ya diberitakan juga. Udah itu aja. Ya itu pernah diangkat copy paste itu ada. Oke, kita mulai Ki. Selamat malam, Video Mix Subang. Halo, assalamualaikum Bang Sas, assalamualaikum Kisodo dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya setel ya. Oke, Siap. Bang. Iya, siap. Ini keterangan Ki Karsa nanti 5 menit atau 10 menit kita potong. Oke. Pak Karsa ya. Tadi sudah disumpah. Suara oke? Jadi tolong memberikan keterangan yang Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak alami sendiri. Siap ya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Siap. Sebelumnya kan sudah diperiksa juga kan? Siap. Dalam perkara terdakwanya Yosep. Ya, siap. Pernah diperiksa di kepolisian? Di BAP. Oh, terkait ini ya. Nah ya. Polda ya. Di Polda. Di Polda. Siap. Kalau di Polres? Di Polda. Oh. Polres enggak? Polda saja atau? Di Polda. Di Polda. Siap Polda. Oke. Ya. Ada peristiwa apa? Walaupun Bapak sudah diperiksa ya di dalam perkaranya terdakwa Yosef, ada kejadian apa? Siap. Mohon izin yang mulia. Pada tanggal 18 Agustus sekitar jam pas kebetulan saya menjelang lepas pikir pawas pada saat itu saya mendapat laporan dari anggota saya
Pak Aceh dengan Pak Dede. Pak Aceh, Pak Dede. Iya, yang pada saat itu dia piket reskrim. Jabatan saudara apa? Saya perwira pengawas saat itu. Perwira pengawas. Perwira pengawas. Iya. Terus? Saya dapat laporan yang katanya Pak Kanit izin, barusan ada Pak Yosef laporan ke Polsek. Dia menerangkan bahwa diduga telah terjadi penculikan awalnya ke keluarga. Laporan awal penculikan. Awal laporan penculikan terhadap siapa? Keluarga Pak Yosef. Nah, keluarga dalam hal ini siapa? Keluarga itu kan banyak. Tidak dikeluhkan, hanya diduga keluarganya. Menurut laporan anggota yang ada. Mohon izin, Yang Mulia. Laporan anggota dari siapa anggotanya tadi? Pak Aceh. Pak Aceh. Terus? Aceh Soin. Kemudian, ya udah kita cek TKP. Lokasinya di mana? Pak Aceh tahu rumahnya, tahu katanya. Ya udah, kita sama-sama cek TKP. Apakah benar ada kejadian yang dilaporkan oleh Pak Yosef? Saya datang ke TKP bertiga. Siapa saja? Pak Aceh, dari Pak Aceh, kemudian saya. Nah, kemudian Bantol juga ikut di belakang pakai motor. Oke. Terus setelah itu, Yosef saya nggak ketemu waktu itu, nggak ketemu karena kan udah baru lisan. Nah, jadi meninggalkan. Saya dapat laporan dari Pak Aceh itu Pak Yosef tidak ada di kantor di Polsek, sudah meninggalkan tempat. Nah, menindaklanjuti kejadian tersebut, laporan tersebut, saya meluncur dengan menggunakan kendaraan ke TKP, kendaraan dinas saya, Reskrim. Berangkatlah ke TKP. Di sana sudah banyak warga di halaman rumah. Namun saya lihat tidak kelihatan ada yang masuk ke dalam rumah. Hanya di halaman, di pinggir, depan. Di sana saya melihat ada 3 unit kendaraan terparkir. 1 BMW warna biru, kemudian Yaris yang di belakang berdampingan, kemudian ada Alphard yang di depannya itu menghadap ke jalan raya. Saya berkeliling di situ memastikan apakah di situ ada diduga tindak pidana. Kemudian saya melihat ada ceceran darah. Di sekitar itu yang sudah ini sema air ya, di bawah Alphard. Di bawah Alphard. Di bawah kendaraan di belakang. Kemudian saya lihat juga di sebelah kurang lebih berapa meter itu juga ada di situ bekas diduga ada seretan, yaitu seretan itu. Bahasa seretan. Bekas seret. Ya, gitu. Ada darah itu darah. Sudah darah. Nah, saya hanya melihat itu. Kemudian di samping jendela itu kan terlihat ada kaki yang ke atas. Ya udah kalau gitu, karena saya untuk bahan laporan awal, saya perintahkan anggota Pak Aceh pada itu pasang polis lain. Anggota pasang polis lain, kemudian itu masyarakat disuruh keluarkan area. Nah, kemudian anggota memasang polis lain dari depan sebelah kanan, sebelah kiri, dari pohon pisang ke pagar bambu. Nah, kemudian saya laporan langsung ke Kasat. Terus Pak AKP Zulkarnain bahwa di situ diduga ada peristiwa temuan, diduga ada mayat ini di Alphard. Kemudian juga ke Pak Kapolsek juga saya lakukan seperti itu. Perintah beliau pasang polis lainnya, siap, komandan sudah. Siap, nanti tunggu saya hubungi Pak Asep Nugraha itu bagian olah TKP Polres. Saya udah itu menjaga status quo di situ dengan anggota. Lewat jam 9, kurang lebih jam 9 datang dari identifikasi Pak Asep rombongan, kemudian juga dari Polres juga datang ke lokasi.
Nah, setelah itu ketika sedang olah TKP Pak Asep, saya juga menjaga polis lain di situ. Pak Aceh, Pak Kadin izin, ini Pak Yosef mau meninggalkan tempat. Dugaannya Pak Yosef. Mohon maaf ini bahasa Sundanya, pakai bahasa Sunda saya bilang ya. Hayang niskeun pikir katanya. Loh, kok kenapa niskeun pikir? Ya udah sementara kita amankan ke SMA, bawa ke SMA Pak Yosef bilang. Dibawalah sama Pak Aceh, Pak Dede ke seberang Pak Yosef itu, di seberang SMA itu, seberang TKP, pos security satpam itu SMA. Karena pikiran saya itu kan lebih tidak banyak orang di situ. Gitu. Kemudian sementara saya tanya ke Pak Yosef waktu itu, Pak Yosef kan waktu itu jam 17 tanggal 17 malam 18 ada di mana? Pak Yosef mengatakan di istri mudanya di Bumimin, istri mudanya. Ya, istri muda. Itu informasi dari siapa? Itu dari Pak Yosef sendiri. Karena saya yang interogasi, kemudian Pak Dede juga ada di situ. Interogasi sendiri? Hanya sepintas saya interogasi. Ya, sebentar Pak. Jadi Yosef bilang ke saksi, saya ke Pak Dede, ke Pak Aceh, ke saya termasuk itu bahwa tanggal 17 malam 18 itu tidur di istri mudanya. Nah, kemudian setelah itu saya perintahkan ke sebentar. Siap. Pada saat saudara menginterogasi ya. Siap, interogasi awal. Tadi keterangannya saksi Dede katanya yang menginterogasi Pak Karsa. Ya, interogasi di satpam itu. Di pas satpam. Interogasinya seperti apa? Apa yang saudara interogasi itu? Saya interogasi hanya memastikan Pak, singkatnya itu Pak Yosef tanggal 17 malam 18 tidur di mana malam tadi. Pak Yosef bilang tidur di istri mudanya. Gitu. Setelah itu saya perintahkan ke Pak. Hanya itu saja? Ya, hanya itu aja. Tidak ada yang lain? Enggak, saya cuma interogasi awal. Hanya memastikan apakah Pak Yosef itu tidur di mana malam itu. Apakah tidur di TKP maksudnya atau di mana, kan itu aja. Hanya itu saja? Hanya itu saja. Tidak ada interogasi yang lain? Tidak ada, hanya itu. Karena kan ada kejadian nih kan? Ya. Ada kejadian, istilahnya ada jenazah mayat yang meninggal tidak wajar. Ya. Ya kan? Ya. Meninggal tidak wajar. Ya. Nah, terus saudara menanyakan. Ya. Seperti tadi. Iya. Saya hanya pemeriksaan awal seperti itu, hanya memastikan tidur di mana ini kan. Karena kan yang olah TKP ada Pak Asep Nugraha. Saya hanya interogasi awal. Saya perintahkan ke Pak Aceh, Pak Dede, coba berangkat ke sana, cari ke istri mudanya. Pastikan apakah betul bahwa Pak Yosef itu malam 18 itu tidur di istri yang muda, berangkatlah dia. Kemudian saya ngepel, yang mulia, ngepel Pak Ilan. Le, kalau saya kan bahasanya Le, ada di mana Le? Ini lagi meluncur ke TKP, langsung ke SMA. Nah, langsung ke SMA. Di situ juga ada Pak Mulyana, ada di pos itu. Le, ini Pak Yosef minta keterangan, bawa ke polsek aja dulu. Karena bahasanya dia kan mau berangkat mau dengan TKP gitu kan. Akhirnya dibawalah sama Pak Ilan, Pak Didi untuk diinterogasi awal di polsek. Saya kembali ke TKP untuk menjaga statusku. Itu. Bapak posisi oke ya. 10 menit lewat 44. Jadi poin-poin yang ada di sini, suara sudah? Oke ya. Halo? Ya. Oke. Poin-poin yang saya catat, ini Pak Karsa mendapat laporan dari Pak Aceh dan dan Hacing. Sorry.
Jadi dapat laporan dari anggotanya namanya Aceh Solihin dan Dede Hidayat, ya, Pak Aceh dan Dede, lengkapnya kayaknya itu, ya kan? Di mana beliau ini mendapatkan laporannya dari Pak Yosep yang diduga saat itu terjadi penculikan, ya kan? Terus bertiga ini ke TKP, ya, Pak Yosepnya sudah nggak ada di Polsek. Nah, sampai di sana sudah banyak warga, ya. Nanti kalau saya keseleo lidahnya ya dilempengin lah. Intinya begitu ya. Dan ada satu poin lagi, Pak Aceh ini lapor ke komandannya Pak Karsa dengan bahasa Sunda tadi ya. Kalau nggak salah artinya Pak Yosep mau pergi, mau nenangin pikiran gitu ya. Ini kayaknya match dengan keterangannya Pak Yosep sendiri. Dan juga kalau di Pak Kades itu malah Pak Kades yang minta anggota polisi untuk ngamanin di wawancara terakhir sama Kang Heri ya. Terus di sini ada interogasi singkat ya buat Pak Yosep. Cuman ditanya malam tadi tidur di mana lah, tanggal 17 tidur di mana. Dia menjawab di tempat istri muda yaitu Bu Mimin. Lantas Pak Aceh ini diutus ke tempat Bu Mimin untuk memastikan. Nah selanjutnya Pak Karsa ini telepon Irlan ya, di mana Le? Baru menuju ke TKP. Ya nggak usah ke TKP, langsung aja ke Polsek, amankan Pak Yosep untuk interogasi. Dan selanjutnya kemarin nyambung dengan keterangan Irlan yang sudah dibahas oleh Kisodo. Nah sampai di sini ini yang pelaku lagi. Orang lapangan nih, saya minta tanggapan Kisodo dulu. Kira-kira dari 10 menit yang saya tampilkan tadi, gimana Ki? Tanggapannya? Kisodo, halo. Yap. Barihum. Lagi makan ini. Awal enggak, selimut Bang, lupa. Yang saya tangkap di sini normal saja sebagai penyidik di awal ada kejadian ya, berkoordinasi. Kemudian ada pertanyaan dari hakim yang mengatakan apakah Anda melihat jenazah di situ kan? Langsung ngelihat kan? Karsa langsung lihat ada kan? Iya. Ada. Ada. Tapi Pak Yosep yang sekian lama ada di TKP nggak lihat loh katanya. Aneh nggak tuh? Ya tadi di awal udah kita bahas. Itu untuk menutupi mungkin. 4 jam di situ. Menutupi perbuatan. Jadi yang aneh itu kan begitu. Jadi penyidik ngelihat langsung ke belakang, lihat ada bercak darah kan logikanya orang normal ya. Dia sudah sekian lama ada di TKP, tapi ditanya nggak tahu anak dan istrinya di mana. Itu kan nggak masuk akal sama sekali. Itu ditanya sama hakim itu kalau ditanya Pak Yosep bilangnya apa? Saya panik, aku panik, aku shock gitu. Jadi nggak sempat muter-muter, dia cuma pikirannya nyari kunci gitu. Lanjut. Oke. Oke, kita lanjut ya, Bang Beril. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Saya udah tahu jawabannya Beril. Yang tertinggal di TKP itu posternya Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Gimana? Yang lain, yuk. Ini sebentar. Ada Mumun, siapa ini namanya ini? Coba tolong kenalkan diri dulu. Sudah saya follow, dari mana? Nama asli bukan? Halo? Mumu? Selamat malam. Halo? Kalau nggak ada suara, mohon maaf. Saya turunkan biar ganti yang lain. Halo, Mumu. Turunkan aja Bang Sas, yang jelas aja. Nyimak di bawah ya. Sudah saya follow. Bang Sas. Ya. Kalau saya menyoroti satu hal, di persidangan kan Pak Karsa bilang dia dapat laporan dari Pak Aceh. Pak Aceh bilang yang lapor Pak Yosep. Sedangkan di wawancara wartawan di hari pertama, Pak Karsa bilangnya yang lapor
Yang lapor Pak Pak RT. RT Pak RT. atas nama siapa itu? Pak Ujang itu siapa? Suparman. Oh iya betul betul betul. Oh. Iya benar benar benar. Kalau Aneh ya itu, udah ada perbedaan. ini, kalau saya lihat begini ya, Pak Karsa ini tidak menguasai Medan. Ini kalau secara netral ya, mungkin awal-awal di kasus itu dia belum tahu, belum kenal, makanya salah-salah. Oh dia aja lihat catatan kok, salah, dia lihat catatan. Tadi keterangan dia kan juga dia ngomong posisinya di mana, artinya Pak Karsa ini belum begitu mengenal gitu loh. Itu kalau pendapat saya. Belum paham Medan. Belum paham Medan. Nah berjalannya waktu dia kan dipelajari si A si B, jadi di persidangan beda lagi sesuai fakta gitu loh. Karena kan memang Pak RT itu datang ke sana, tapi nggak ketemu kan, berpapasan dengan mobil. Kalau keterangan Pak RT begitu. Monggo yang lain. Tanggapannya tadi. Ya, saya cuma nyoroti yang itu juga. Kenapa perbedaan saat wawancara dengan di sidang itu? Ya, oke siap. Ya, nah kan banyak apa sih namanya? kalau beda. Di sidang kan udah BAP kan udah mungkin direkayasa. Di awal sama tapi memang yang benar logikanya memang ya, harusnya Pak Yosep dulu yang nyampe di Polsek itu Pak Yosep dulu harusnya. Kalau dilihat kronologinya iya benar Pak Yosep. Iya, bukan Pak Yosep. Karena memang make sense dengan keterangan Pak RT, dia nggak sampai ke kantor tuh, baru mau masuk ke pintu gerbang ada mobil yang keluar. Nah, Pak RT bilang sudah ada yang lapor, ayo ikut aja lah. Lantas Pak RT ngikutin dari belakang gitu loh. Artinya sudah ada yang lapor duluan. Tuh. Ya Pak Karsanya aja yang belum menguasai. Kalau saya belum menguasai Medan saat itu, belum tahu lah. Terus apalagi silakan Bang Mul atau siapa yang mau nanggepin? Sama yang bikin gemes itu, kenapa cuma ditanya tadi malam di mana? Itu doang. Nah iya, itu ya. Ini pembunuhan berencana, cuman segitu. Aturan tadi nyampe sini jam berapa, kamu ngapain aja, bla bla bla. Kayak udah diatur gitu, kayak udah disetting gitu, kayak udah ada skenario yang dibuat sebelumnya gitu, ya kan? Ya kalau ini kan karena jawaban setelah 3 tahun ya, terkontaminasi kemana-mana mungkin saja. Coba semuanya apa sih yang nggak mungkin di kasus ini? Ya kan semua serba mungkin. Kalau nggak disetting, itu harusnya Polsek aja bisa nanganin kalau nggak disetting. Nggak mesti sampai nggak mesti ke atas ya. Di situ aja udah stop, udah oke ya kan. Ini waktunya udah lama. Jadi kalau baru hitungan 1-2 bulan, nah itu masih fresh tuh. Nah, udah 3 tahun ya. Kalau menurut aku kan sebelum jadi polisi itu kan dilatih, dididik. Kan pastinya itu kan orang-orang pilihan, pilihan, tidak sembarang orang masuk. Harusnya kan nggak seperti itu. Harusnya lebih tajam lah. Lebih tajam, insting IQ-nya sama instingnya lebih di atas rata-rata orang awam seharusnya. Bentar lagi Bang Sos matiin on Tapi nyatanya kan kamera nih. Di persidangan malah IQ-nya kayak di bawah orang awam. Mulutnya udah asem nih. Kita belak-belakan aja. Koreknya mati. Oke, Bang Mik Subang, gimana tanggapannya? Oh ya, Danir tadi tanya tuh Kang Sas. Tanya apa? Kenapa Yosef langsung menyimpulkan penculikan? Nah itu tadi udah saya bahas, sangat aneh karena gini ya, penculikan, rumah berantakan, berceceran darah di mana-mana, ya kan? Belum dipastikan, belum mencari sepenuhnya, atau sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu, ya kan? Yaitu tadi kejanggalan, 15 menit ada di dalam posisi rumah, ngapain saja.
ada tanda-tanda seretan dari kamar mandi belakang ke arah Alphard. Ada ember besar biru di situ, ada genangan air di bawahnya yang sudah bercampur warna merah, ya kan? Mobil posisi parkir tidak karuan, dalam posisi jendela terbuka semua. Walaupun sebodoh-bodohnya orang ya, paling enggak rasa penasaran itu pasti ada. Apalagi pernah saya dengar dia sempat narik handle tapi nggak kebuka. Nah, harusnya normalnya ngelongok lah kayak apakah. Ini nggak ada. Ya kalau mau kemungkinan mau banyak. Oh karena panik, karena ini, karena itu. Kalau pendapat saya orang panik kehilangan, kadangkala instingnya itu lebih tinggi. Semua barang-barang itu dia adu-adu, dia acak-acak untuk nyari Dan gitu loh. dia malah Teriak-teriak. bilangnya ini, dan dia malah bilangnya mau apa? Istirahat apa tadi katanya dia? Menenangkan diri. Nah, itu kan aneh. Aneh ya, maksudnya kan harusnya penasaran ya. Iya. Panik. Penculikan. Sempat-sempatnya menenangkan diri. Nah, itu kata-kata itu sih malah justru aneh. Itu kan Menenangkan sebenarnya diri. Ya, Apa jadi- mau kata menenangkan diri tanpa disadari itu adalah menenangkan- pengakuan. Tanpa disadari adalah pengakuan. Iya. apa mau Siap. apa mau ngerencanain skenario selanjutnya, keluar dulu dari TKP kan gitu. Atau karena ngantuk tidur bentar. Nani pernah dengar nggak waktu dia bilang menenangkan diri itu ada saksi yang melihat merangkul dia dan penduduk sekitar itu nggak tahu itu kira-kira penggiringan opini apa beneran ya? Kesaksian Pak RT. Ya kalau di video ada tuh. Iya, kalau menurut saya sih Kanit Karsa itu sebelumnya itu belum pernah menangani kasus besar seperti di Ciseti mungkin ya. Jadi kayak menanganinya itu kurang berpengalaman gitu. Jadi belum tahu kayak interogasinya gimana, terus cara menanganinya gimana. Sebenarnya gitu. antara dua opsi sih, Bang. Antara dua opsi kurang pengalaman atau Iya, satu ya. lagi emang udah diskenariokan. Kan begitu. Emang sudah biasa main-main. Mas Arief, tapi Iya, kan kemungkinan ya ada sih. Cuma sesudah kejadian kasusnya Subang itu ada pembunuhan lagi loh di Subang, nggak jauh dari situ loh. Bisa terungkap, Apa itu? pembunuhnya tuh kalau nggak salah di hutan apa di ladang ya. Waktu itu kayaknya Bangsa juga ada upload juga kan Bangsa, nggak jauh dari. Yang nenek itu, Ya, nenek Tasem. Ya benar nggak jauh dari situ. Berarti kan harusnya sih bukan hal yang aneh, apalagi ini di rumah. Udah jelas di rumah. Iya. Jauh. Itu nenek Tasem itu yang ungkap malah si Irlan loh. Makanya Nenek Tasem itu yang ungkap si Irlan. kalau Ya itu mungkin karena memang murni ya, nggak ada kongsi-kongsi ya kan. Kalau ada kongsi-kongsinya kan kita nggak tahu Pelakunya yang masih- bisa lama kayak gini. Pelakunya masih Kalau- adiknya itu. Kalau dia tahu-tahu mengatakan bahwa itu penculikan, saya rasa itu udah direncanakan sejak awal adalah memang akan dibuang tuh jenazah almarhumah tuh. Nah, Iya. mungkin ada satu kemungkinan hal begitu. yang membuat mereka menjadi salah perencanaan gagal total. Makanya pada waktu itu ada yang pernah melihat Pak Yosep marah-marah kan di bawah pohon jambe. Iya. Mungkin Kan di dia SD Sawo. ya di Nah, SD nah. Sawo, mungkin dia Di marah-marah Sawo. kepada seseorang yang Aku turun dulu kaitannya ya, akan memberi kesempatan membawa yang korban. lain. Oh ya, Kang Danir kayaknya mau masuk tuh. Ya lanjut Ki. Iya, jadi mungkin ada seseorang yang memang diharapkan datang untuk segera gitu ya, mungkin ya, segera membawa korban gitu, biar istilahnya tidak terlalu keterangan gitu ya, sudah kesiangan, gitu mungkin ya. Oke. Tapi karena kesiangan akhirnya bikin skenario baru.
Jadi kalau menurut Kisodo, kalau seandainya itu rencananya dibuang, berarti bukan bagian dari ini yang terjadi PSK ini, berarti enggak ya? Berarti ada lagi ya? Iya, dipastikan ada lagi. Dan aduh, saya ngomongnya jadi, ya udah deh ngomongin fakta persidangan aja ya. Takut keceplosan antara fakta persidangan sama penerawangan. Iya. Dibagi aja. Kalau Kisodo ngomongnya tentang yang fakta sidang aja. Oke, siap. Ya mungkin itu dulu ya. Kita lanjut aja kali, lanjut dengerin lagi ya. Oke, boleh nyimak ya. Ini Bang Danir mungkin, Bang Danir mau narasi dulu atau mau nyimak atau gimana? Ya, ngasih narasi aja dikit. Saya sesuai dengan pendapat Kisodo. Kenapa Yosef mempunyai kesimpulan cepat bahwa itu dianggap sebagai penculikan, ya. Masa sih penculikan di rumah udah berantakan, terus banyak ceceran darah, kan tidak mungkin lah ya. Mungkin dia punya alibi lain untuk menghilangkan atau yang sudah direncanakan untuk menggiring opini bahwa itu adalah penculikan. Termasuk pada saat dia lapor kepada Polsek, dia bilang penculikan. Nah, pada saat anggota Polsek Karsa datang ke sana, ternyata Karsa juga melihat kalau di situ banyak ceceran darah, termasuk bawah mobil ya, mobil Alphard itu banyak ceceran darah ya yang bercampur dengan air. Ya, air bercampur warna merah. Ya. Nah, di sini juga siapa sebenarnya yang pertama kali melihat ada mayat atau ada jenazah di dalam mobil? Itu yang saya masih tanya. Siapa yang pertama gitu kan? Yang melihat namanya Dodo siapa ya? Namanya Dadar. Berita-berita sih warga gitu, warga yang melihat pertama kali gitu. Dadar. Iya. Dan ini ada yang mengatakan bahwa fakta sidang tidak ada ahli yang mengatakan alat bunuh senjata tajam. Ya emang nggak boleh. Ahli itu tidak boleh istilahnya itu mengatakan bahwa ini benda tajam, ini benda tumpul. Ini benda tajam, ini benda apa istilahnya itu ini golok gitu misalnya. Oh ini golok, dia tidak boleh menyebutkan itu. Tapi di dalam persidangan jangan menyebutkan alat, Ki, menyebutkan orang aja nggak boleh. Betul, di dalam persidangan cuma dia memberikan clue-clue ya. Ya, dia mengatakan clue-clue bahwa luka ini berasal dari benda yang pipih. Benda yang pipih gitu ya dan keras. Bilangnya begitu. Dan bentuk-bentukannya kalau bilang pipih dan keras, kemudian ibaratnya saya lupa, nanti kita dengarkan juga ya nanti kesaksian dari para ahli ya. Yang jelas dia mengatakan bahwa ini pipih dan keras gitu. Iya benar, saksi ahli kan menjelaskan dengan keilmuannya kan gitu. Betul. Betul. Ya mungkin saksi ahli nggak boleh. Sementara kita kan bendanya gitu. Kita ke Karsa dulu ya, Nanti halo, sampai ke sana. Kakak Elsa nyariin Bang Sas ya? Nyariin Kisodo. Yang satu lagi masih sendiri kan Kisodo. Yang terkait tentang penculikan itu kan pernah dianalisa sama pakar praktisi hukum Rifki Finando kan. Kata Rifki Finando itu kayak penyebutan penculikan itu tidak sinkron dengan fakta yang ada di TKP. Penculikan kayak itu sangat tidak logis dengan kondisi yang berantakan di TKP itu. Iya, kondisi rumah yang berantakan, yang banyak bercak darah itu sangat tidak logis kalau itu dikatakan penculikan itu. Lebih tepatnya kalau memang nggak ngelihat ada jasad di situ, minimal penganiayaan, ya kan?
penganiaya ketemu kan gitu, bukan penculikan gitu loh. Kalau penculikan itu gimana ya? Ya asumsi masing-masing lah. Seandainya memang tidak melihat yang lebih logis ada penganiayaan karena di situ berantakan gitu. Penculikan itu adalah bagian dari rencana. Udah bisa ditebak lah. Penculikan itu bagian dari rencana. Udah jelas-jelas mau dimasukin ke mobil, berarti kan mau dibawa. Kan gini. Tapi sepertinya ya kalau kita kaitkan, kita kaitkan dengan kenyataan sekarang memang terjawab. Ini kan seolah-olah saat itu sebelum terungkap tuh kayak mana sih, kan gitu sih. Iya. Seolah-olah belum terungkap, kita lagi berbicara itu ya. Bang Kental Ketul. Ini kan kita bahas kesaksiannya kesaksiannya Karsa saat itu kan masih persidangan, artinya ya bisa iya bisa enggak gitu loh. Ya coba tanggapannya Bang Kental Ketul, tadi udah ngedengerin Karsa, analisa kita, menurut dari Bang Kental Ketul sendiri gimana awal-awal kejadian tuh? Saya belum baru gabung nih, belum dengar apa tadi kesaksiannya Karsa nih. Habis nonton bola ini. Indonesia menang. Indonesia 1-0, Bang. Oke, lanjut aja dulu, kesaksiannya Karsa selanjutnya. Ya, yang penting tadi di awal-awal kok. Ya udah kita lanjut ya. Ya, Bang Daniel saya lanjutin ya. Siap, lanjut. Oke, tak lanjutin dulu, saya tak nyari korek. Ini 5-10 menit ke depan, nanti pas break saya break. Saya izin turun ya, ikut berada terus di TKP. Oh gitu. Ya monggo, silahkan. Siap, terima kasih Tenur. Kalau udah Kavian di bawah aja naikin ya layarnya. Kavian naikin. Kavian. Atau Beril. Kalau Kavian Beril ini masih naik. Punya. Beril ini punya. Yan juga boleh. Beril di privat. Beril naik Beril. Kavian naik. Oke. Mas Dadang juga tuh. Ayo Dadang, jangan nyandung mulu, naik. Minta saya nyandung terus. Oke, Teh Elsa biar nyimak dulu materinya. Iya. Elsa lagi punya otak dia. Kita nggak punya otak. Nanti otaknya kalau udah banyak dibagi-bagi. Yang Karsa, yang ini. Saya dengerin lagi ya. Dikhususkan dengan Karsa. Oke. Dadang nggak naik Karsa. Dadang. Tadi di awal sudah 10 menit. Terus tambah 10 menit lagi. Ayo Kang Dadang. Oke Kang Dadang bisa naik. Oke, saya mulai kisah doa. Siap, karena anggota kan kurang, belum datang semua. Saya banyak warga di sini hanya menggiring warga jangan sampai masuk ke dalam maksudnya. Jangan masuk ke dalam. Siap, ke area. Ada nggak yang masuk warga yang masuk ke dalam? Ada enggak? Itu dari Polres juga ada, dari Polres. Bukan, warga. Selain polisi kan sudah di polis lain kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, ada enggak yang masuk? Saya tidak ini kan semua udah diusir di depannya. Kalau warga ada di depan. Di depanan? Ada polis lain. Polis lain. Warga udah keluar semua. Oke. Di luar polis lain. Maksud saya ada enggak yang melintas atau masuk? Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Saya hanya menjaga statusku di situ. Situ ya. Ada di depan, di luar area polis lain. Siap. Nah, setelah itu posisi Bapak hanya jaga saja? Saya jaga di Polsek itu karena Pak Kapolsek udah yang olah TKP ini aja. Yang antar jenazah siapa? Anggota saya, Pak Aceh,
dengan Pak Dede, kemudian Pak Roni. Setelah evakuasi jenazah ya. Siap. Yang bawa ke rumah sakit Bandung. Siap. Jam berapa dibawa ke Bandung? Itu jam 17, kurang lebih jam 17. Jam 17, jam 5. Jam 5 ya. Kurang lebih itu. Jenazah. Iya. Terus setelah dibawa ke Bandung, saudara nggak tahu posisi di Bandung diapakan, saudara tahu nggak? Nggak tahu. Itu kan anggota saya ke sana. Oke. Nah, setelah jenazah dibawa, apa yang saudara lakukan? Apakah tetap masih jaga itu polis lain? Saya hanya menjaga polis lain. Memang saya sesuai perintah Pak Kapolsek itu hanya menjaga itu, karena yang olah itu kan Polres. Saya hanya mengamankan itu aja. Jaga saja. Jaga di situ, mengusir warga. Kalau warga itu banyak, itu udah mulai banyak. Terus itu. Yang saya jaga lakukan, saja. Iya. Apakah jaga 24 jam? Nggak juga, sampai jam 17.00 setelah dievakuasi. Kemudian saya juga ke Polsek sempat, karena itu kan administrasi harus dilengkapi. Bapak untuk pengantar otopsi. Nah, terus cerita. Iya, saya itu langsung ke otopsi, memerintahkan anggota administrasi lengkapi, kemudian menyuruh anggota untuk berangkat ke sana. Saya kembali ke TKP lagi sepintas, kemudian saya kembali untuk istirahat karena saya juga perlu istirahat. Kembali ya, saya perlu istirahat dulu. TKP kapan? Itu sekitar jam 17.30-an saya kembali lagi. Gak lama. Setengah jam berarti? Ya, karena yang siap. Berarti pas kembali, pas jenazah sudah Sudah, itu Pak. Dari Polsek ke Bandung. Ya. Iya. Nah, terus habis itu saudara pulang? Saya perlu istirahat dulu karena lepas piket. Kembali lagi enggak? Saya tanggal 19 dipanggil oleh Ibu Kapolres. Tanggal 19 dipanggil Ibu Kapolres, suruh menghadap melalui Pak Kasat. Merapat, kemudian ditanya langkah apa saja yang sudah pada saat jenazah datang, saudara tidak tahu? Tidak tahu. Jenazah datang? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Siapa yang menerima jenazah? Tidak tahu. Dimakamkan kapan, saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi habis datang ke jenazah, datang ke Subang lagi, saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Nah, tadi sudah katakan tanggal 19 ya? Tanggal 19 dipanggil Ibu Kapolres. Mempertanyakan langkah apa yang telah dilaksanakan. Nah, terus jawabannya, saudara apa? Saya beberkan mengenai yang tadi, saya telah berikan anggota juga untuk mengecek ke istri yang mudanya. Saya bilang sekitar itu. Kemudian, ya udah kalau begitu besok tanggal 20 kamu limpahkan berkas. Tanggal 20 katanya. Saya juga telepon ke Pak Kasat, izin Badan mohon petunjuk untuk Polsek ini gimana petunjuk, karena kan udah sudah dilimpahkan. Pak Kasat bilang tunjuk 2 orang anggotamu untuk mendampingi Osnal. Ditunjuklah Pak Irlan dengan Pak Roni. Izin untuk saya, izin kemudian untuk Polsek yang lainnya nanti antar jemput para saksi yang akan diperiksa oleh Polres. Itu aja sampai ke sininya. Tugas Polsek hanya antar jemput para saksi yang akan diinterogasi di Polres. Waktu itu. Nah, pada saat dibawa di Bandung nih, ya siap. Dari kepolisian siapa aja tadi? Yang berangkat ke sana Pak Aceh, Pak Dede, kemudian Pak Roni. Hanya dari kepolisian saja? Kalau saya kan merintahkannya anggota saya. Ya, tapi ada dari pihak keluarga. Ada dari pihak keluarga? Ada, kalau nggak salah
dari pihak keluarga itu yang mewakili itu Pak yang jadi polisi itu ya. Siapa Pak? Pak Yang jadi polisi? Ya, itu keluarganya Pak, anaknya Pak Mulyana untuk mendampingi. Iya, mendampingi ke sana. Kenal tuh Bapak? Kenal? Kenal. Itu kan orang baru di Subang, pilihan dari mana dia baru, jadi nggak kenal saya. Kenal ya. Nggak kenal. Tapi polisi yang mewakili dari keluarga katanya anggota polisi. Yang sampai ke Bandung. Yang sampai ke Bandung. Itu yang mulia. Nah, pada saat saudara sudah menyampaikan itu ke Bukapolres, siap. Terus ada pembicaraan apa lagi? Atau ada apa ya, peristiwa apa lagi di situ? Tanggal 20 saya disuruh melimpahkan berkas. Kemudian tunjuk 2 anggota, saya nunjuklah anggota Pak Irlan dengan Pak Tony untuk mendampingi Osnal. Itu untuk lidik di lapangan. Yang lainnya termasuk saya menunggu perintah dari Pak Kasat untuk antar jemput para saksi yang akan diperiksa di karena aku tadi Polres ya. Baik, saudara saksi ya. Berarti tanggal 18 saudara tidak ke TKP. Tanggal 18 ke TKP. Ya, ke tanggal 19. Sorry, tanggal 18 kan waktu pasang polisi lain ya. Siap. Terus setelah sampai jam 5 saudara pulang kan? Tidak, tanggal 19-nya tidak. Saya langsung dipanggil Kapolres. Ya, untuk apa namanya? Pelimpahan. Untuk ditanya langkah-langkah apa pihak Polsek yang telah dilakukan. Itu saya belum dilimpah ke Polres. Belum, tanggal 19. Besok intinya tanggal 20 berkas limpahkan. Siap udah gitu. Oke. Itu tadi ya kelanjutan dari kesaksian Pak Kanit Karsa selaku Kanit Reskimob atau apa itu ya di Polsek, yang mana di situ ada beberapa poin. Ternyata jenazah ini mampir dulu di Polsek nih. Itu yang pertama kalau nggak salah ya. Gimana tanggapannya Kisodo? Ini kenapa pada mental ini? Halo Kisodo, silakan. Siap, sorry. Tadi saya sinyal kayaknya tuh mental ya. Iya, ini pada mental ini. Kak Elsa juga mental tadi. Kukira turun ya. Oh. Saya mau statement boleh dengan kasus silakan. Oke. Bismillah. Waktu persidangan saksi Wegis itu datangkan tidak? Datang. Didatangkan. Datang. Saksi Wegis itu mengaku melihat Yosep bersama Pak Ujang di depan TKP jam 6.30. Ya. Tapi Pak Ujang bersaksi di persidangan nyamperin Pak Yosep jam 7.30. Maksudnya itu gimana ya? Nah, berarti ada yang melihat Pak Yosep di jam krusial. Nah, tapi kenapa Pak Ujang nyamperinnya di jam 7.30? Ini tidak masuk akal menurut saya kasus Subang ini. Karena justru Pak Yosep itu dari dalam tuh lama tuh katanya di dalam. Baru dia keluar nungguin Pak Ujang. Tadi kan bilang seperti ini. Ya, saksikan Pak Ujang melihat Pak Yosep jam 6. Jam 6 ya, jam 6.30. Tolong dengarkan saudara Sodo, pahamin ya, pakai otak. Ya, tolong. Coba yang jelas. Kenapa berarti Pak Ujang bilangnya jam 7.30 saya bertemu? Pak Ujang, Nawegis ngelihat Pak Yosep jam berapa? Jam 6.30. Nah, jadi begini Kak Elsa ya. Karena saksi-saksi itu kan datang di persidangan itu justru karena mereka melihat Pak Yosep itu di jam-jam yang tidak sepertinya
dijelaskan sesuai dengan keterangan Pak Yosep. Oke. Terus yang oke, ini Anda belum bisa jawab ya pertanyaan ini. Udah tadi dijawab. Tapi tidak Udah masuk dijawab. akal. Pertanyaan saya, kenapa kok nggak Pak masuk Ujang akal bilangnya gimana? ketemu Pak Yosep, samperin Pak Yosep di jam 7.30. Iya, Sedangkan betul. waktu itu Pak Ujang Betul. bilangnya jam 6.30. Nggak ada Pak Ujang bilang jam 6.30. Enggak. Justru No. Pak Yosep aja sampai Wekis. Pak Yosep menurut keterangannya dia tuh sampai TKP itu jam 7.15. Nah, jam 7.15 berarti ini blunder lagi nih. Pak Ujang bilangnya jam 7.30. Karena Pak Yosep itu lama di dalam TKP, di dalam rumah lama, baru keluar nemuin Pak Ujang. Begitu ceritanya. Pak Ujang nggak tahu kalau di dalam ada Pak Yosep. Sedangkan ini bersama, berarti bersama-sama dong. Nah, Wegis itu bukan jam 6.30, tapi jam 7.30. Coba dicek lagi. Nanti kita dengar kesaksiannya aja ya, biar jelas ya. Ya mungkin Kisodo bisa nyiapin rekaman Wegis, bisa diputar nanti. Coba tak cari ya, sekaligus kita proses ini. Tak cari Biar dulu. jelas, biar jelas. Karena untuk Wegis saya sendiri belum nyimak. Soalnya saksi Wegis ya mengaku melihat Pak Yosep bersama Pak Ujang di depan TKP. Berarti di depan TKP jam 6.30. Ya, jadi si Wegis ini melihat Pak Ujang sama Pak Yosep ini di TKP jam 6.30. Nah, tetapi kenapa Pak Ujang bersaksi di persidangan? Ya, di persidangan yang samperin Yosep itu jam 7.30. Nah, ntar kita putar dulu aja. Kita putar dulu rekamannya biar tidak berdebat kusir ya. Kita putar dulu rekamannya biar tidak berdebat kusir. Tak cari dulu ya. Rekamannya tak Oke, cari dicari dulu PR. Ya, persiapan dong. Kan saya bilang saya akan serang Anda. Kalau Anda memang pintar lawan saya. Saksi itu banyak di Jalan Cagak Subang ya, videonya juga banyak. Coba Kita harus buktikan cari saksinya dulu. di mana. Ini kasus Subang Oke, udah sebentar lama. ya. Sebentar, Belum Bos. ngerti dah ini Sabar, kasus Bos. ini. Oke, siap. Tak cari dulu ya. Ya. Jadi gini, kalau untuk Pak Ujang memang benar di persidangan mengatakan jam 7.30 itu juga sesuai video-video yang beredar ya. Nah, untuk Wegis nanti coba Kisodo siapkan. Karena untuk Wegis saya nggak nyimak untuk rekamannya. Oh, Tapi tanggapan Pak yang Ujang lain betul mungkin kan ada. jam 7.30. Diiyahkan atau tidak? Iya. Oke. Betul. Untuk Pak Ujang, waktu dari awal sampai persidangan konsisten. Oke. Untuk Wegis kita dengar baru di persidangan karena waktu di YouTube saya sendiri belum pernah lihat Wegis diwawancarai. Kalau untuk Pak Ujang dari awal sudah mengatakan hal itu. Biar tidak blunder ya kasus ini ya. Tolong Oke, memahami ya. Ada yang lain, Mumu tadi udah naik, tolong kenalan dulu dong siapa namanya, kalau bisa on cam, biar kita kayak Kak Elsa ini jadi tahu wajahnya cantik ya kan, kulitnya mulus. Ayo monggo. Orangnya galak, tegas. Yang sudah bisa open cam gitu. Mumu. Ayo Mumu. Saya kasih penjelasan lagi ya, Sodom. Kalau enggak Itu obat maksudnya apa? Otak sudah Ya. menyalahkan Yosef. Saya tidak pernah menyalahkan Yosef. Saya percaya fakta persidangan. Obat lu naik aja ke atas. Jangan cuma bacot nih kalau mau naik ke atas ini. Jangan kepancing lawan Anda, saya bukan akun bodong. Saya yang real, paham? Iya, itu akun-akun bodong tuh next itu dong. Kalau saya tidak Nggak di usah, otak saya bukan akun masalah bodong, menyalahkan silakan. Yosef. Nggak usah, Saya ini hanya khusus ini pendidikan. bicara fakta persidangan, ya, obat gila kali lu ya.
Yang di bawah sekiranya hanya buzzer-buzzer abaikan saja. Mumu, gimana Mumu? Udah, kita bahasnya Nggak mau ini ngomong aja. juga. Kalau nggak mau ngomong saya turunkan juga loh. Nggak usah naik lagi. Ya. bukan lawan gue. Kelompok lu aja kagak ada yang berani ngelawan gua. Cuma bisanya ngeblokir. Nah, Sodo saya bilang lawanmu saya, bukan aku bodong. Siapin dulu Paham. siapin dulu di channelnya Bang Yahya banyak. Siap. Di channelnya Bang Yahya tadi saya lihat banyak. Suaranya Bukan jelas. debat sama saya, persiapkan. Saya bilang nanti saya malam akan datang ke Anda. Ya, persiapkan. Kalau memang saya Anda sambut benar. dengan gembira. Ayo, dari siapa? Novita? Enak bener itu yang makan kerupuk, bagiin apa? Udah diam, kau musuh Dari saya sekarang, paham? Kang Danir, itu Karsa gimana, host? Iya tadi Saya beberapa dredeg catatan udah lihat saya Ratu catat di sini. nyinyir. Dredeg, nggak makan orang dia, makan kerupuk. Kayak mau nelan saya. Jangan gitu Jadi untuk Kang Dijian ya, sembari nunggu Kisodo cari-cari kesaksian Danir. Mohon maaf. Ini Bapak host ini pengacara ya? Oke. Siapa? Namanya? Bapak host ini pengacara kan? Bang Ses. Enggak. Dikira Bukan. pengacara. Saya hanya orang biasa saja. Biasa, orang Ntar biasa kalau saja. pengacara lawan Ratu nyinyir. Notaris beliau itu. Sebenarnya saya nggak bisa sih kalau ngomong kalau bukan pengacara karena percuma nggak ada ilmunya. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Diem aja nggak usah Ngomong sama saya harus punya jabatan. Gitu. Jabatan Ngomong saya aja pakai ini naskah. apa ya? Terus jabatan Elsa apa emang jabatan Elsa? Karena saya kuliah kedokteran. Oh, saya juga kuliah kok. Tim huru hara. Sama, kita Saya kuliah. punya juga. jabatan dong, saya punya gelar dong. Daripada nggak punya gelar, Iya. Apa tuh gelarnya kalau boleh tahu? Siap. ini mau ngomong ke gelar apa ngomong ke ini kasus? Cepat, mana buktinya? Ini lagi nungguin gua ini. Lanjut aja dulu. Lama loh ini nyarinya nih, guys. Nah, persiapkan dulu. Oke, Gimana kalau oke. di persidangan? Saya Nggak bantu usah juga dicari, ya. Gi. Nggak usah dicari, Gi. Sudah ingkrah ngapain dicari-cari. Oke, kita kembali ke apa Karsa kita di tadi sini? ya. Ini dari Dijian tadi. Apa itu? Kita fokus dulu sembari nunggu Kisodo, kita lanjutkan Karsa ini ya. Tadi ada yang nanya Karsa gimana ya. Ini tadi udah saya catat beberapa kesaksian Karsa. Jadi yang mana di situ saat itu beliau ini mendapatkan laporan dari anggotanya yaitu Aceh Solihin dan Didi Hidayat ya, yang mengatakan bahwa di tempat Pak Yosep ada kejadian. Awal laporan diterima itu diduga ada penculikan. Lantas Pak Karsa dan Aceh juga Dede ini pergi ke TKP dan di situ sudah banyak warga ya, tapi tidak masuk rumah. Tuh. Nah lantas Pak Karsa ini menelpon saudara Irlan, di mana Le? Karena ini orang Sumatera si Irlan ini ya. Jadi dijawab mau ke TKP, nggak usah ke TKP, langsung jemput Pak Yosep bawa ke Polsek untuk diinterogasi. Nah keterangan Irlan kemarin sudah kita simak ya di channelnya Kisodo. Nah di situ terus memerintahkan untuk Polisland. Sebelum Polisland itu memang ada laporan dari Aceh itu Pak Yosep mau pergi mau menenangkan diri, jadi diamankan di
sekolah SMA lantas dijemput Irlan. Itu yang kita bisa lihat tadi ya. Nah, tentang kelanjutan kesaksian dari Karsa ini mengatakan untuk jenazah tadi ya, berarti sempat mampir ke Polsek. Yang selama ini saya tanyakan langsung ke Bandung atau ke Polsek. Kalau kesaksian Karsa tadi ke Polsek baru jam 17 baru ke Bandung ya, kalau nggak salah begitu kesaksian dari Karsa. Nah itu sementara baru kita setel sampai di situ, dan juga Pak Karsa memerintahkan untuk Pak Aceh sama siapa tadi pergi ke rumah Bu Mimin untuk memastikan apakah benar Pak Yosep malam itu tidur di tempatnya Bu Mimin. Tuh. Oke, kita lanjut setel lagi atau gimana ini? Ada tanggapan dari Bang Danir atau dari Kental Kentul? Dari Nur Rahma, gak usah didengar ini Ki, sudah ingkrah Pak Yosep itu. Jadi beneran itu Bang Sas, kalau menurut Karsa itu apa, ambulannya mampir dulu ke Polsek berarti ya? Ya itu tadi kedengaran kan begitu. Oke. Kesaksian Pak Karsa, gitu loh. Iya. Kan kita ngomong fakta persidangan, jadi ya itu yang ada. Nah ini berkaitan dengan pertanyaannya Kak Elsa, si Ujang itu setahu saya memang dari awal konsisten, dia sekitar jam 7.30 ya didatangin Pak Yosep itu, gitu loh. Dari muncul videonya Kang Hersus sampai persidangan sepertinya konsisten. Nah yang dipertanyakan ini, Wegis lihat Pak Yosep dengan Pak Ujang itu jam berapa? Apakah memang jam 6.30 atau jam 7.30? Ya. Wegis sama Novianti itu sama ya? Apa beda? Beda. Sepertinya beda. Kalau Wegis itu yang tukang gorengan bukan sih? Aku nggak begitu tahu yang tukang gorengan itu yang mana. Iya, Wegis itu yang tukang gorengan itu ya? Ya, yang sama ibunya itu. Iya. Ini sang pemantau, kalau lu berani otak lu ada isinya sih ini naik. Lu bilang kosong-kosong. Diam. Kaum lu aja kalau gue diskusi di kelompok lu, itu beraninya blokir. Itu tanda-tanda kagak berani lawan gua. Udah diam. Santai. Siap, pas kita ketemu. Udah buzzer semua ini, buzzer semua. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kayak si Anto nih ya. Si Anto kan sering kita hormatin kalau di diskusi di sini. Dia beraninya tuh ngebacot. Kalau gue di kelompoknya tuh berani ngebacot tuh dia ngetik. Udah cepat dah ya. keluarkan bukti-buktinya. Berani ngebacot doang lu toh. Ngebacotnya diketik-ketik doang. Ya orang kan punya keterbatasan ingatan ya. Mana perlu di cross check dulu nih biar tidak salah. Biar tidak asal jeplak seperti kaum lu toh. Oke, sementara saya ulang lagi ya setelannya. Sembari nunggu episode. Baik, setelah itu, setelah tanggal 20, ya, tanggal 20 kita nunggu perintah lebih lanjut dari Polres Pak Kasat untuk akan jemput. Tanggal 25, ini tanggal 25 Agustus ketika saya
ke dalam, di situ sudah ada Pak Mulyana, Pak Yosep, Pak Ilan di ruangan saya. Itu. Sebelum itu ya, saya tanya lagi. Pada saat saudara dengan terus siapa lagi tadi? Pak Dede, Pak Aceh. Pak Aceh itu ke TKP. Ke TKP. Ya kan? Iya, siap. Nah, Yosep ada di situ. Pak Yosep ada. Ya ada. Kan? Ada. Yang mengantar. Iya, ada Pak Yosep. Nah, kalau terdakwa ini ada enggak? Saya tidak sempat melihat malah. Hah? Tidak sempat melihat. Ada. Oh, di TKP. Di TKP pada saat saudara kan apa namanya? Polis lain, masyarakat katanya sudah banyak kumpul. Ada nggak terdakwa ini? Saya tidak sempat melihat, Yang Mulia. Tidak karena banyak warga di sini. Atau dari atau gini, saudara kenal dengan keluarganya Yosep? Kenal nggak? Saya tahunya pada saat kejadian. Enggak, bukan. Maksud saya sebelumnya enggak. Kenal nggak dengan terdakwa, dengan Yosep, apalagi keluarganya atau dengan Bu Tuti almarhum, dengan anaknya? Tidak. Sebelumnya tidak kenal. Tidak kenal. Jadi apakah terdakwa ini ada di lokasi itu, saudara tidak tahu? Saya tidak sempat melihat karena kan banyak keluarga di situ, nggak memperhatikan satu persatu. Misalnya dari keluarganya Pak Yoris tahu nggak? Ada nggak di situ? Tidak sempat melihat saya. Nah, setelah tanggal 20 ya, dah kan berkas dilimpah. Terus cerita apa yang ada apa nih? Kalau tanggal 20 sambil berjalan, kita sambil nunggu perintah kan cuma antar jemput saja panggilan para saksi yang akan diinterogasi di Polres gitu. Tanggal 25. Tanggal 25. Oke, tanggal 25 nih Yang Mulia. Tanggal 25 ketika saya mau masuk ke dalam ke ruangan saya, ini sudah ada barang-barang yang sudah tergelar di meja. Barang-barang apa? Berupa uang. 30 juta 400 salah. Terus apa lagi? Kemudian uang itu bentuknya apa ya? Cash. Itu di situ ada juga apa namanya amplop juga ada di situ. Iya, bukan. Uangnya bentuk cash. Cashnya tunai uang. Tunai uang. Kemudian juga ada emas. Perhiasan. Perhiasan itu. Ini bukan. Coba Bu Jaksa. Sambil jalan ya. Siap. Nah, barang-barang ini dapat dari mana? Kan nggak akan mungkin kan, istilahnya di kantor polisi, ya kan? Sudah berada di atas meja. Bisa datang sendiri kan nggak mungkin kalau nggak ada yang bawa. Siap, Yang Mulia. Saya ceritakan sepintas. Saya tidak tahu dari mana awal ini didapatkan. Saya tidak tahu. Saya tahunya sudah digelar di depan meja. Saya datang ke dalam, sudah ada Pak Yosep, sudah ada Pak Ilan, Pak Mulyana di ruangan saya. Dia langsung bicara ke saya. Itu meja siapa? Ruangan saya. Dan memang ruangan saya tidak terkunci, terbuka. Siapa aja bisa. Ya kan? Siap. Saudara kan bisa tanya. Kan banyak polisi di situ. Siapa yang bawa? Apa namanya? Barang-barang ini kan? Ya. Pak Ilan mengatakan pada saat itu, Pak Kanit bilang ke saya, ini ada Pak Yosep mau ngambil barang titipan. Iya, oke. Ya. Ada Pak Yosep mau ngambil barang titipan. Iya. Saudara tidak tahu yang dimaksud barang titipan yang mana. Iya. Ya kan? Nah, tapi barang yang tadi ada tas yang dibawa, perhiasan, terus ada apa? BPKB.
kok bisa di atas simsalabim? Nah, ya kan? Iya. Ya, memang kejadiannya seperti itu, Yang Mulia. Pak Ilham mengatakan, Pak Kabit, ini uang gaji guru yang dititipkan oleh Siapa yang bilang? Pak Ilham. Pak Yosef juga mengiyakan. Pak Yosef mengiyakan, Pak Mulyana juga mengiyakan. Berarti yang bilang siapa tadi? Pak Ilham dibuat Pak Irlan. Pak Yosef juga mengiyakan, Pak Mulyana juga mengiyakan gaji guru yang belum sempat dibayarkan katanya. Jadi Pak saksi, Pak Karsa dapat informasi dari Pak Irlan. Pak Irlan dan juga diiyakan oleh Pak Yosef pada saat itu. Sempat saya tanya, ini barang dari mana? Siapa ini, milik siapa? Bilangnya seperti itu. Ya. Oke, udah dapat belum? Udahlah Sodo, kalau nggak bisa cari nanti aja. Ya. Kabur tuh Sodo katanya. Sodo siluman, astagfirullah. Kenapa sih lo pada gue nggak pernah kabur, apalagi ngeblokir orang nggak pernah gue ya. Sodo Emang siluman kamu pada. Nah, sebentar ya, karena banyak banget persidangan ini itu rata-rata videonya itu hampir 2 jam, hampir 4 jam gitu ya Mbak Elsa. Nggak apa-apa, lanjut aja diskusi, saya tetap cari kok ada kok. Ya kalau yang di saya ini adanya Novi ya, Novianti. Ya, Wagis, kalau nggak salah Wagis itu tukang gorengan ya. Yang pada saat itu dia itu awal mulanya itu mengantarkan makanan sama ibunya tuh Wagis tuh. Kemudian nah itu dia, saya takut salah ngomong, lebih baik kita dengarkan kesaksian dari orangnya langsung, bener nggak teman-teman ya? Daripada kita asal bacot ya, asal asumsi ya nggak, seperti itu tuh si obat ya nggak, si sang pemantau. Kalau Novianti ini Novianti ini orang yang mau ini ya, mau vaksin. Mau vaksin, betul. Novianti orang yang mau vaksin tuh, lihat Pak Yosef juga tuh di jam-jam krusial tuh. Nah, memang ini sekalian saya cari ya. Memang benar Mbak Elsa, ada di situ yang menjadi poin yang katanya kesaksian dari Wagis ini tidak sinkron dengan kesaksian dari Pak Ujang. Nah, ingat teman-teman, Pak Ujang itu pernah berubah kesaksiannya, ya, pernah berubah kesaksiannya di awal sama akan mau diadakannya persidangan ya. Jadi pernah berubah, pernah ada yang diubah. Makanya saya mau dengarkan ke teman-teman agar tidak salah ya, karena kan ini ya, silakan. Sabar ya teman-teman ya. Bohong aja lu, yang bohong tuh tukang terawang lu yang katanya berani sumpah Al-Quran. Ya enggak? Akhirnya dipercaya sama kaum lu. Waduh, ini kenapa Kak Elsa ada yang melaporkan ini? Bukan melaporkan, bukan itu abang nggak 18 plus itu, nggak mengizinkan ngerokok. Nanti kalau lab ke pengaturan dulu bang, kalau lab ke pengaturan checklistkan itu, jadi bebas ngerokok. Nah, terus gimana nih? Turun dulu, saya atur dulu atau gimana? Enggak usah, karena itu bukan pelanggaran, mengingati. Nanti kalau Komal kurungkat piye? Enggak soalnya aku belum ada sebulan. Ya maklum, soalnya kalau peringatan rokok tuh nggak rungkat. Kalau peringatan rokok nggak rungkat. Beda dengan kita ngomong kasar terus di banned ke TikTok, itu beda lagi. Itu wajib turun. Rokok enggak? Ya sementara jangan rokok dulu lah. Aturannya belum saya ini kan, belum saya hidupin. Takut terungkat? Enggak. Ya ampun, pengalamanku udah berpuluhan akun nih. Enggak, aman aja. Kalau aku kan baru 1 bulan. Gimana? Lama kali, bah. Lama kali nih, mau berak aku kayaknya. Ya udah, tinggal dulu. Biasa. Iya, ini kan tidak sesuai temanya hari ini kan Karsa, makanya kita belum persiapan. Kalau situ mau nanya masalah Wagis, harusnya DM dulu dong. DM dulu, ya enggak? Anda duluan, Anda aja nggak ke DM aku duluan kok.
Ki, air kejujuran itu masih ada nggak? Tambah ke saya biar jujur, katanya. Iya deh. Air kejujuran apa air kebohongan nih, ya? Itu DM teman-teman yang di Subang itu loh, siapa tahu mereka ada rekaman aslinya. Untuk kelamaan, saya mau debat di sini. Ada. Jadi ada yang lain. Oke, terima kasih atas kehadiran saya dulu. Anda bisa aja nih Tante Elsa. Tidak bisa. Jangan pergi dulu dong. Nggak bisa. Udah nanti dikirim aja, dikirim aja, semua. dikirim. Ya, Anda semua kosong semua, tidak bisa mendandingi kecerdasan saya. Jadi terima kasih buat Anda ya. Sip. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah. Gak apa-apa, lanjut. Ini kayaknya saya udah ketemu nih. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya kesaksian dari Wegis ya. Iya. Oke, siap. Kita lanjut di Karsa ya. Otak mereka kosong tanpa ilmu. Otak lu banyak kebohongan. Nanti banyak kalau asumsi. Udah didengerin Ki, kita nggak alergi ya, dengerin aja. Kalau memang janggal kita katakan janggal gitu loh. Nah, ini ada si Anto nih yang cuma berani kemarin di kandang maki-maki gue diketik ya. Si Anto nih kalau yang cuma berani. Kalau mau maki-maki sini aja toh. Lu gue terima di sini diskusi baik-baik, tapi giliran di sono lu hina-hina gue. Maksudnya apa tuh toh? Siapa yang hinain lagi? Coba ngomong yang benar. Coba kasih. Udah kita ketemu di darat aja Ki, kapan Ki? Ya, ketemu di darat aja. Lah, ketemu di darat mau sekarang juga jadi toh, ya. Lu di sini terima dengan baik ya enggak? Diskusi dengan enak ya enggak? Giliran di sono mentang-mentang ada emak lu pada so overacting lu pada. Coba buktinya mana Ki? Jangan asal ngomong, bahaya tuh Ki. Kamu jangan nyebar-nyebar yang nggak jelas. Udah pada dewasa. Dingin. Kamu jangan sembarangan Ki. Kenapa emang kalau gua ngomong sembarangan lu nggak suka? Itu coba omongan lu, buktiin coba. Saya pengen tahu. Alah, gak usah ngomong begitulah toh. Gua ngeliat ketikan lu. Nama lu Anto kan, lambangnya kayak gitu. Betul. Apa picture-nya kan? Ya udah, lu gak ngakuin. Mana buktinya coba? Alah, segala bukti. Gua nggak kayak kamu lu yang suka ngerekam. Parah lu, fitnah Ki. Sadis lu emang orang. Otak lu di mana sih hatinya? Udah. Kamu bener-bener ternyata diperhatiin, dibaik-baikin, didiemin, ternyata makin jadi. Nggak kebalik toh. Ya mana buktiin coba Ki? Jangan nyebar-nyebar kayak gitu Sa. Kacau kamu. Udah. Coba buktiin coba Ki. Udah. Coba kalau ngomong tuh di ini dulu, jangan asal jeplak Ki. Kamu tuh gimana sih? Udah Mas Santo, selamat malam. Nanti itu ayo lanjut Bang Sena, bukan cuma aja ngingetin aja Sodo. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan gitu. Bukti yang penting itu. Oke, nanti ini ya. kita temanya kita akan lagi nyimak sidangnya Karsa ya kan. Dari catatan saya, setahu Bang Anto nanti sama enggak nih? Udah nyimak dari tadi apa belum? Bang Anto. Lanjut Bang Sas sambil nyimak Mbak Novi, Bang Kental tuh. Sudah lanjut Bang Sas. Yang ini loh, Karsa tadi udah nyimak dari awal belum? Atau memang sudah tahu poin-poinnya ya? Di sini ada beberapa yang saya catat karena ini saya urut dari kronologi kejadian ya. Saat Pak Yosep datang ke Polsek itu diterima oleh Aceh terus laporan ke Pak Karsa ya. Laporannya saat itu dikatakan kesaksian Pak Karsa itu kan diduga ada penculikan ya. Terus Pak Karsa ini sama Dede Hidayat ya bertiga ke lokasi dan di situ dilihat sudah banyak orang dan memerintahkan Pak Aceh untuk setelah interogasi Pak Yosep semalam ada di mana, di rumah Bu Mimin ya. Makanya Pak Aceh dikirim ke Bu Mimin. Terus telepon Irlan untuk di mana Le Mas mau menuju TKP, nggak usah ke TKP, langsung jemput Pak Yosep ya di sekolahan, bawa ke Polsek untuk diinterogasi. Dan kemarin kita sudah bahas
kesaksiannya Irwan. Tuh. Nah, untuk tadi yang saya dengar ya, jadi untuk jenazah ini mampir dulu ke Polsek ya, jam 17 baru berangkat ke Bandung, kalau nggak salah begitu. Ya, baru sampai segitu. Yang lainnya normatif. Menurut Mas Santo, gimana? Ada kejanggalan apa di situ atau mau bernarasi? Halo Mas Santo. Ya kalau kejanggalan sih saya menduga ada kejanggalan ya, melihat ada kejanggalan Bang Sas terkait itu. Kenapa ambulan yang di siapa? Yang di Pak Karsa. Ada versi lain dari Bang Anto keterangannya kenapa mampir di situ? Kalau nggak salah, kalau saya lihat video awal-awal itu sebelum Bu Sumarni datang ya, udah diangkut ya. Ya kan keterangan pastinya kan. Enggak, video yang nyata yang di Hersus itu sebelum Bu Sumarni datang, jenazah sudah dimasukkan ke ambulan. Salah satunya ambulan desa, ya kan? Satunya ada Oren Tim Nafis. Barulah setelah jenazah tidak ada di mobil lagi, baru Bu Sumarni kayaknya siangan ya, sekitar habis lohor kayaknya baru datang. Itulah. Tapi itu jam 5 Bang Sas, berangkatnya itu jam 5 itu ke Bandung itu. Iya, tapi berangkat jam 5 itu dari TKP atau dari Polsek. Kalau yang saya dengar tadi dari Pak Karsa ya, ini versi Karsa ya. Itu dari Polsek kan? Lama sekali ya berarti di Polsek ya. Kalau dari TKP kan sebelum Bu Sumarni datang. Terus tadi ya, Pak Karsa artinya jam 11-an lah ya. Jam 5 baru berangkat dari Polsek. Hampir dulu di Polsek, lama banget itu. Wah, lama berarti setengah hari ada di Polsek gitu ya. Ya. Ini dari keterangan di situ kan memang mungkin hari itu ya. Kalau nggak salah waktu Bu Sumarni datang itu hujan deras. Apa-apa nggak? Nah, betul Mbak Nopi. Lagi kondisi hujan tuh di siang itu. Ya emang hujan. Tapi apapun alasannya kayaknya enggak boleh lah selama orang-orang itu pada kayaknya. masuk ke garasi semua itu. Kayaknya enggak wajar itu selama itu ada setengah hari ada di Polsek itu. Nah itu kenapa ada di situ kan? Kejanggalan di ternyata ya. Terus karena kan kita ini minggu-minggu ini kita kan ingin menelusuri dugaan adanya obstruction of justice ya. Ada pernyataan Halimnya Bang Sas. Apa ini? Emang karena nggak becus apa males ya. Maaf aja ini ngelihatnya jadi gemes juga aku. Ya makanya kita kulitin untuk penyidik. Temanya gini Bang Anto, kita itu mau ngulitin penyidik awal yang menangani TKP, ya kan? Dari versi fakta-fakta persidangan, kayak apa sih sebenarnya menangani kasus saat itu, gitu loh. Sehingga mengakibatkan kasus ini lama sekali terungkap. Hakimnya bertanya kenapa harus ke Polsek dulu. Ada pertanyaan itu kah, Mbak Nur? Silakan naik. Karena begini ya, kalau di persidangan saya sudah bilang waktu itu saya off 6 bulan, hanya sesekali lihat di channel-channel, jadi nggak secara intensif. Makanya yang menyaksikan betul waktu persidangan itu kayak apa, nah ini tolong bisa dibantu, gitu loh. Termasuk Bang Anto, kalau memang ada dan itu real ya, oh ya ini ada buktinya, ada rekamannya, perbedaan-perbedaan itu ada di sini, gitu loh. Itu Bang Anto. Karena gini, saya pribadi itu antara kesaksian di persidangan
sama putusan, saya lebih ke pengakuan karena bisa saya lihat, bisa saya dengar, dan saksinya banyak tentunya. Tapi kalau keputusan kan katanya juga ada yang beda tuh antara keterangan sidang sama yang di putusan ada beda. Nah kalau putusan itu yang ngetik seseorang ya, entah itu saksi-saksi itu dapat tembusan apa enggak, sesuai enggak itu dengan yang dia omongkan, kita juga nggak tahu.